pembuatan video ini adalah untuk memenuhi tugas final mata kuliah Kapita Selekta Hukum Perdata. Kenalkan, nama saya Muhammad Irman Ulele, NIM H1A11804 sebagai kuasa hukum pemohon. Perkenalkan, nama saya Muhammad Widya Ariansa, NIM H1A1184041 sebagai pemohon. Perkenalkan, nama saya Stephanie Iskandar, NIM saya H1A11838 sebagai saksi pemohon. Perkenalkan, nama saya Arfianti dengan NIM H1A11845 sebagai kuasa hukum termohon. Perkenalkan, nama saya Putri Develisa serta Siska, NIM H1A11835 sebagai termohon. Perkenalkan, nama saya Nur Lutfia, NIM H1A11817 sebagai mediator 2. Perkenalkan, nama saya Istima Anjili, NIM H1A11852 sebagai saksi pemohon. Perkenalkan, nama saya Rahmat Nurul Rafa Sofian dengan NIM H1A1181050 sebagai saksi termohon. Perkenalkan, saya Nugra Serial dengan NIM H1A1181057 sebagai mediator. Itulah tadi perkenalan singkat dari kelompok kami. Terima kasih. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk kita semua. Jadi di sini saya sebagai mediator. Langsung saja perkenalkan, nama saya Nugra Syahrial, SHMH sebagai mediator. Dan langsung saja kepada kerabat saya. Saya juga sebagai mediator. Perkenalkan, nama saya Nurul Lutfia, SHMH. Selanjutnya saya kembalikan kepada mediator kita. Oke. Baik, langsung saja kita serahkan kepada para pemohon dan termohon untuk memperkenalkan dirinya terlebih dahulu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Diaksa. Dalam kasus ini, saya bersama saksi dan kuasa hukum. Kemudian mungkin kuasa hukumnya bisa memperkenalkan diri. Baik, saya di sini mendampingi pemohon dalam mengurus perkara ini. Kenalkan, nama saya Manulele SHMH. Saya di sini sebagai kuasa hukum pemohon. Terima kasih. Baik, di sini saya melihat ada saksi pemohon. Mungkin bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, perkenalkan, nama saya Istima Anjili sebagai saksi pemohon. Baik, mungkin untuk kepada saksi selanjutnya. Nama saya Stephanie Iskandar, saya sebagai saksi pemohon. Baik, di sini juga saya melihat termohon dan kuasa hukumnya, mungkin bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, di sini saya Putri Develisa sebagai termohon. Terima kasih. Selanjutnya kepada kuasa hukum. Perkenalkan, nama saya Harfianti SHMH sebagai kuasa hukum termohon. Oke, saya rasa mungkin sudah. Oke, baik, langsung saja. Saya jelaskan bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi di pengadilan, dalam pasal 4 disebutkan bahwa semua sengketa perdata diajukan di tingkat pertama wajib terlebih dahulu dibebankan penyelesaiannya melalui perdamaian dengan bantuan seorang mediator dan juru sidang. Pada siang hari ini, pemohon dan termohon telah menyepakati bahwa mediator dalam proses mediasi ini adalah saya Nugra Syahrial, dan mediator kedua adalah Nurul Lutfia, dan menghadirkan seorang juri pengadilan. Selanjutnya saya menyarankan tentang mediasi ini. Mediasi adalah suatu upaya penyelesaian konflik dengan melibatkan pihak ketiga yang netral, yang tidak memiliki kewenangan mengambil keputusan yang membantu pihak-pihak yang bersengketa mencapai penyelesaian atau solusi yang diterima oleh kedua belah pihak.
Saya selaku mediator akan memfasilitasi negosiasi ini, namun sebelum saya memulai mediasi ini, saya akan menjelaskan tahapan-tahapan mediasi sebagai berikut. Yang pertama, saya memberikan penyelesaian perkara kepada para pihak untuk bergantian. Yang kedua, saya mendefinisikan, menentukan agenda pembicaraan. Yang ketiga, masuk pada tahap bernegosiasi. Yang keempat, apabila negosiasi mencari kesepakatan, kita akan menyusun kesepakatan akhir. Baiklah, apakah saudara pemohon dan termohon setuju? Setuju. Saya ulangi, apakah saudara pemohon dan termohon setuju? Ya, setuju. Ya, setuju. Baiklah, kita mulai sidang mediasi hari ini. Selanjutnya saya serahkan kepada saudara pemohon terlebih dahulu untuk menyampaikan keterangannya. Bagaimana? Baik, saya akan membacakan dakwaan dari pemohon. Oke, pemohon dan termohon adalah sepasang suami istri sah yang telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 13 Januari 2007 yang dicatatkan pada kantor urusan agama Kecamatan Kadia, Kota Kendari dengan kutipan akta nikah nomor 0909-1-2017 tertanggal 13 Januari tahun 2007. Baik, selanjutnya seperti yang diketahui, pemohon dan termohon sebagai suami istri telah memilih tempat kediaman bersama di Jalan Hairil Anwar, Lorong Abadi RT RW 005-003, Kelurahan Wawa, Kecamatan Wawa, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara. Pernikahan antara pemohon dan termohon telah dikaruniai 4 orang anak, yaitu Jusriadi lahir pada tahun 2007 tanggal 11 bulan September. Yang kedua, Rahmat Oldino Rapat lahir pada tanggal 1 Desember tahun 2009. Yang ketiga, Nurul Lutfia lahir Januari tahun 2013, dan yang terakhir Hikmayani lahir pada tanggal 22 Januari 2013. Keempat anak antara pemohon dan termohon akuo saat ini tinggal bersama termohon di kediaman milik pemohon dan termohon. Pada awalnya hubungan antara pemohon dan termohon baik-baik saja. Namun sejak tahun 2013 sampai dengan pemohon dan termohon pisah ranjang, yaitu sekitar bulan Oktober tahun 2019, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh yang pertama, termohon menunjukkan sikap yang terlalu boros dalam penggunaan uang, bahkan tabungan yang diperuntukkan buat anak-anak pemohon dan termohon telah habis terpakai oleh termohon tanpa sepengetahuan dari pemohon. Yang kedua, termohon sering pergi mengulang uang. Termohon sering pergi mengutang uang tanpa sepengetahuan pemohon, baik di lingkungan tempat tinggal pemohon dan termohon pada teman-teman pemohon, yang mengakibatkan termohon juga menggadai BPKB motor sebanyak 3 kali tanpa sepengetahuan pemohon ketahui setelah pihak ketiga datang menagih di rumah pemohon dan termohon. Terima kasih. Itu saja yang dapat kuasa hukum sampaikan. Selanjutnya saya serahkan kepada mediator. Keterangan tersebut mungkin saya persilakan kepada para saksi yang dihadirkan oleh pemohon untuk memberikan keterangannya. Saya persilakan. Baik Pak, saya membenarkan keterangan dari kuasa hukum pemohon tersebut. Terima kasih. Untuk saksi kedua, bagaimana? Iya, saya membenarkan keterangan kuasa hukum. Oke, baik. Jadi kita sudah mendengarkan keterangan dari kuasa hukum pemohon yang diwakilkan, kemudian keterangan dari para saksi.
Selanjutnya saya mempersilakan kepada termohon untuk menanggapi keterangan dari kuasa hukumnya atau menanggapi surat gugatan pemohon. Baik, termohon saya persilakan. Baik Pak, keterangan saya akan diwakilkan oleh kuasa hukum saya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya mewakili saudara termohon. Membenarkan keterangan dari kuasa hukum pemohon, karena apa yang telah disampaikan adalah benar adanya. Dan dalam hal ini, klien saya menyesali perbuatannya. Dan klien saya memohon maaf sekiranya pemohon dapat memaafkan klien saya dan kembali rujuk. Terima kasih. Oke ya. Baik, setelah mendengarkan keterangan masing-masing pihak, saya bisa mengambil kesimpulan di sini bahwa termohon ingin menyelesaikan masalah ini dengan cara kekeluargaan. Sebelumnya itu saya akan menyerahkan terlebih dahulu kepada termohon apakah masalah ini akan tetap lanjut atau diselesaikan secara kekeluargaan. Baik, saudara pemohon silakan. Terima kasih atas kesempatannya. Karena saya sudah mendengar dari kuasa hukum termohon, saya akan memaafkan dengan satu syarat. Termohon harus berjanji untuk tidak mengulangi kesalahannya. Sekian dari saya. Saya kembalikan ke mediator. Baik, kita sudah mendengarkan hal oleh saudara termohon dan yang diberikan oleh saudara pemohon. Bisa kita ambil kesimpulan bahwa permasalahan ini akan berakhir sampai di sini saja dengan cara mediasi dan akan dilanjutkan dengan penyelesaian secara kekeluargaan. Baik, saya untuk sidang mediasi siang hari ini, bila ada kurang dan lebih mohon dimaafkan. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itulah tadi proses simulasi mediasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kekurangan dalam proses pembuatan video ini. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.